pimpinan. Nama saya Amin Sutrisno. Kemudian pekerjaan saya pensiunan guru agama SMP Negeri. Sejak pensiun saya sejak tahun 2001. Kemudian di SMP Negeri itu saya mengajar selama kurang lebih 9,5 tahun. Pertama dulu saya menjadi guru agama itu di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kubutu. Kemudian dimutasi ke MTS ke SMP Negeri 2 yang dulu SMP di SMP Negeri 2 Kembangan 2 tahun. Kemudian saya dikembalikan lagi ke MTS Muhammadiyah Purwakarta. Tentunya dari MTS Muhammadiyah saya juga di SMP Negeri 3 Purwakarta di Budapest sampai pensiun. Sebetulnya saya sudah pensiun waktu itu 2001, tapi karena belum ada gantinya guru agama, saya ditahan 1,5 tahun. Ya, saya cuma 8 tahun di situ karena 1,5 tahun saya wiada bakti. Jadi honor di SMP 3. Jadi 9,5 tahun kemudian pensiun. Nah, setelah pensiun, saya sekarang ya paling tugas saya memberi pelajaran di grup pengajian itu. Di pengajian Muhammadiyah bersama Pak Sabudi. Tugas saya sekarang. Nah, kemudian kegiatan Muhammadiyah banyak sekali di sini. Ya berkat keseriusan daripada anak-anak muda itu, artinya bukan yahya walayamu, tidak hidup tidak mati, betul-betul hidup di sini. Hidup walaupun harus dibandingkan dengan warga mereka dari Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah sebetulnya tidak banyak sekali. Artinya mayoritasnya juga termasuk, ya bukan minoritas, tapi termasuk di bawah Nahdlatul Ulama sini. Hanya saja, terus saja, untuk Muhammadiyah itu sebetulnya termasuk lebih banyak. Generasinya lebih banyak daripada mereka. Nah, sehingga itu hidupnya lancar. Selalu berganti-ganti, ya generasi yang cukup mampu untuk memberi pelajaran. Sampun Ya. Lanjut nih. Ya, silakan. Ini mulai pertanyaan pertama, sejak kapan pimpinan Muhammadiyah atau Aisyah ini berdiri di Desa Kutup, Pak? Muhammadiyah kan kebutuhan itu awal kapan? Kapan mulai berdirinya pimpinan Muhammadiyah? Tahun 49. Lebih tahun 49 ingat saya. Lalu, Kalau tanggalnya tidak mungkin. Lalu bagaimana proses awal berdirinya kemuhammadiyahan? Apakah ada kisah-kisah perjuangan yang menarik yang bisa diceritakan di sini? Perjuangan yang menarik itu kegiatannya yang waktu itu. Khususnya kaum mudanya itu digembleng untuk terjun ke masyarakat. Soalnya pada waktu itu seperti pencarian dana kan sulit, kebanyakan untuk mencari dana sulit itu. Tapi Muhammadiyah mempunyai kegiatan yang demikian. Kalau ada orang mempunyai sawah, mempunyai ladang, kemudian yang bergerak itu Muhammadiyah, yang mencampur bersama-sama sampai 20 sampai 50 anak itu, termasuk bapaknya ini almarhum, itu punya kolam yang dikerjakan oleh orang-orang Muhammadiyah. Jadi bapaknya ini pada waktu itu memberi uang ongkos kepada Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah hidup. Ya, kalau ada ladang-ladang yang mau dicampur, Muhammadiyah melamar kemudian akhirnya mendapatkan yang banyak hidup. Untuk kehidupan Muhammadiyah begitu caranya dulu mencarinya dana. Kalau ulunan ya biasanya kan tidak seberapa. Akhirnya juga bisa mendirikan grup musik. Lancar pimpinannya saya sendiri waktu itu. Musiknya kalau sekarang dinamakan dangdut. Dulu orkes Melayu irama Melayu. Benar sampai itu biayanya juga jadi mencampur sama-sama orang lain. Berarti proses pendirian ini kan bapak kata jenengan, Iya. tepang kali Purwokerto, sing akhirnya tengriki. Berdiri. Nah ini kan? Iya. Asal mulanya itu bapak saya itu kan banyak kenal di Purwakarta juga di Purbalingga. Karena aslinya keluarga Purbalingga. Dengan sendirinya karena melihat orang-orang tokoh-tokoh dulu itu yang bukan orang ini, tokoh-tokoh Purbalingga itu mengendaki sekali Muhammadiyah itu bisa tersebar luas di seluruh penjuru Kabupaten Purbalingga pada waktu itu. Ternyata dengan keseriusan dari bapak saya dan keluarga orang-orang tua ini hanya berdirilah Muhammadiyah gitu. Nah, lanjut. Mungkin yang belum ya. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang mendorong pendirian Muhammadiyah sendiri di Desa Kutup, Pak? Yang mendorong. Kenapa kok Muhammadiyah didirikan di Desa Kebutuh kondisinya? Mereka itu selalu Muhammadiyah kan suatu gerakan sosial yang kemasyarakatan, anti kemusyrikan, anti istilah sekarang itu TBC. TBC itu apa namanya? Saya dapat banyak fitnah, kemudian tahayul. TBC kan tahayul fitnah dapat. Orang-orang Muhammadiyah dalam hal itu kan sangat anti, tidak bisa melakukan itu. Sehingga kalau berjaya Muhammadiyah, saya yakin bahwa TBC itu bisa terhilangkan itu. Nah, mereka orang Jawa kebanyakan kan sekarang bukan menyinggung ya, orang-orang Jawa kan terlalu banyak
kepercayaan yang diangan-angan cuma jangan-jangan, cuma jangan-jangan, sehingga namanya khurafat, yang tidak mungkin gitu. Jadi mendorong itulah sehingga Muhammadiyah yang memang tidak mau mengerjakan seperti itu. Insya Allah kalau itu berdiri, ini banyak orang-orang yang cara-cara yang tidak ada dalam agama itu bisa ditinggalkan. Muhammadiyah hanya demikian. Apapun. Apapun. Untuk pertanyaan yang keempat, Pak, amal usaha apa aja yang berdiri di Desa Keputu sendiri? Amal usaha Muhammadiyah di sini khususnya pendidikan madrasah Muhammadiyah yang dulu namanya Ibtidah. Dulu memang Ibtidaiyah itu berdiri ada orang perantauan, kemudian ada orang tapi bukan Muhammadiyah, masih nama lain yaitu Al-Huda, madrasah Ibtidaiyah. Seandainya menjelma karena pengurusnya semua yang mendirikan itu orang Muhammadiyah, madrasah Ibtidaiyah Al-Huda menjelma menjadi madrasah wajib belajar Muhammadiyah, MWP Muhammadiyah. Yang di situ rumahnya bukan MWP Muhammadiyah, madrasah wajib belajar itu jelmaan daripada Ibtidaiyah Al-Huda. Karena pengurusnya mendirikan orang Muhammadiyah, kita terang-terangan saja. Jadi madrasah Muhammadiyah akhirnya menjadi madrasah Muhammadiyah, madrasah wajib belajar Muhammadiyah. Kemudian dicok dulu dari Departemen Agama, termasuk berdirinya MWP. Mengajar pertama itu saya. Jadi saya pertama di MWP Ibtidaiyah dengan baju saya, dengan Pak ada lagi itu Pak Masuk lagi. Nah itu antaranya tahunnya MI Muhammadiyah, kemudian Busanul Atfal Muhammadiyah juga sampai sekarang berdiri, bahkan hidupnya juga sudah tingkat itu. Nah, kepala MI-nya adalah generasi Muhammadiyah ini, itu Pak Abdul Kamaludin. Dulu itu nabi, tapi dia kemudian mengikuti ujian, akhirnya lulus dan ditugaskan di kepala MI Muhammadiyah Purbalingga mereka. Kemudian dipindah sekarang menjadi kepala MI Muhammadiyah Keputu sampai sekarang itu MI-nya. Kalau BA-nya sudah berjalan lancar, juga berdampingan dengan MI di sebelah selatan. Bahkan bukan berdampingan, bergandengan dengan MI. BA-nya itu bergandengan, hanya BA-nya dibuat tingkat. Sudah ada musola yang sangat baik itu. MI sudah mempunyai musola. Itu berkat daripada ketua ranting Muhammadiyah sini sekarang yang ganti saya. Itu yang punya kenalan orang yayasan dari Arab Saudi. Itu orang Mesir. Akhirnya begitu mengajukan minta bantuan, langsung dikabulkan. Kemudian berdirilah musola Muhammadiyah jadi ini. Itu di antaranya. Selanjutnya Paud Muhammadiyah Amanah namanya. Aisyah Amanah. Itu sebetulnya asalnya pribadi, itu Pak Sepulutin. Tapi di atas nama Muhammadiyah. Ya, di bawah payung Muhammadiyah. Dia kandungi yang oleh Muhammadiyah. Jadi Paud, PA, kemudian madrasah, ya. Kemudian pengajian Lasis. Oh ada lasis, lembaga ambil zakat sedekah. Yang setiap awal bulan itu kumpul di masjid. Kemudian Digunakan untuk pentasarufan kebutuhan apa? Setiap tahun sekali. ya. Dan yang setiap bulan untuk Sebulan honor PK, honor PA, MI, honor CPI, honor MI, honor PAUD, juga PAUD juga disetorkan sebagian ke daerah. Itulah sih. Jadi kalau kegiatannya pengajian itu memang banyak. Pengajian nanti bisa berlanjut sampai setiap malam Kamis sekarang di masjid itu karena masjid punya aula sih. Dulu itu pengajian Muhammadiyah selamanya itu di rumah-rumah, minta dikirim selama sebulan itu berapa orang dijadwal malam Kamis ini si A, malam Kamis ini si B, itu lancar sekali. Nah setelah waktu itu ada musyawarah, adanya corona. kemudian berhenti pengajian di rumah-rumah, berujung ke MI cuma berapa kali, tiga kali itu. Akhirnya setelah di masjid malamnya termasuk malam ini juga ada pengajian ranting Muhammadiyah. Kita baca pengisi pengajian. Banyak tokohnya Muhammadiyah sini, banyak tokohnya dibanding lainnya loh. Lainnya Sabun, Katun, dari Kutemani, ada itu aumnya itu. Komitmen seperti apa yang dipegang teguh oleh Bapak sehingga bisa bertahan hingga sekarang, Pak? Ini ya. Komitmennya kayak nopo khususipun Pak Kris untuk bertahan di Muhammadiyah menika. Kalau kita itu tidak memberi contoh, walaupun saya sudah tua, tapi saya harus bisa memberi tuntunan sama generasi gitu. Jangan sampai nanti kalau saya sudah menghadap Allah itu kemudian malah begitu. Saya khawatir. Oleh karena itu sudah sekarang terus regenerasi terus, jangan sampai putus. Kalau regenerasi putus, akhirnya adalah kalau orang-orang sudah tidak ada,
artinya Muhammadiyah bisa mati. Dan dari juga di sini untuk kaji tur pernah juga Ada pun. ada berapa doa di Oke. ke Joko 1 kali kaji tur itu di sana. Ya juga manfaatnya ada lah kalau itu ya mendingan Dibanding. hanya saja kalau mencontoh yang dikunjungi itu kita yang tidak mampu itu tidak mampu betul, hanya kita kalau melihat mereka itu maju Kita ikut senang. Senang. Apa, Pak Kris? Ya, Ada berikutnya Pak. ada lagi Ayo. Menurut Bapak, apakah perjuangan dakwah ini perlu dilanjutkan? Perjuangan dakwah niki Muhammadiyah apa perlu dilanjutkan? wah itu penuh sekali Sangat-sangat perlu. sekali itu jangan sampai putus sih. Oleh karena itu kita selalu membina generasi muda itu untuk mengisi kuliah-kuliah itu. Mulai sekarang banyak pemuda itu ya Mengisi latihan pun tidak pada makan pagi. yang mimpin acara juga anak-anak muda dan nyatanya kok berhasil gitu sampai masjid pun bisa mengisi pengajian begitu kan boleh bisa mengisi bersama pengganti kita itu. Oke, satu nih Pak. Pesan apa yang mesti dipegang untuk calon kader penerus perjuangan dakwah di Desa Keputuk? Pesan-pesan Pak Kris itu terhadap regenerasi menikah. Teruskan tentang orang-orang tua yang sudah apa namanya Bagus. sudah Dilanjutkan. dilanjutkan seperti saya kan sudah tua mestinya sudah tidak berdiharapkan untuk lebih hebat lagi lebih semangat lagi. Oleh karena itu saya selalu membantu selalu menggembleng ya membina pada anak muda supaya betul-betul aktif jangan sampai untuk selanjutnya itu putus begitu dalam pembinaan generasi muda sehingga saya selalu membina generasi muda untuk tampil mengganti sampai seperti kuliah-kuliah itu banyak sekali anak-anak muda yang tidak dikira sama sekali bisa berbicara di depan umum itu. Nah, ini supaya bisa diteruskan dengan cara generasi muda sejak sekarang subhanul yaum ijaruh sekarang muda tapi kelak yang akan datang. Kemudian saya selalu ingin mengatakan subhanul yaum ijaruh wabiyati subhan amrul ummah wabiyati hayat. Di generasi muda itu pun kemajuan umat yang akan datang. Sepak terjangnya termasuk sepak terjang daripada Muhammadiyah itu yang akan datang harus meniru. Sekarang masih pemuda tapi kelak pun akan jadi tua dan di tangan pemuda lah biyati subhan amrul ummah itu masalah umat yang akan datang hanya dengan pemuda. Masa depan umat hanya di tangan pemuda ya, dijadikan di tangan hanya dengan kalau pemudanya mati untuk umat yang datang yang mati gitu. Oleh karena itu Saya mending. iya saya pesan saudara-saudara anak-anak ya jadi juga mengikuti atau meniru atau memberi contoh ya mencontoh pada tokoh-tokoh yang sudah menjadi teladan hingga saya tidak segan-segan kalau ada penataran anak muda yang berangkat kemarin ada Petrol Arkom ya. Petrol Arkom itu sudah mengangkatkan mengangkat mereka ke Berbandingkan. 2 orang supaya Terus mengangkatkan untuk juru sembelih halal. iya. Untuk juru sembelih halal. Nah itu juga membaca mengatakan juga orang tukang sembelih korban didata termasuk ini juga tukang sembelih korban ini didata loh. Segala-galanya itu diberikan kepada para muda supaya untuk yang akan datang itu jangan sampai jenuh